prodi ya Pak, dari Fakultas Teknik ya. Konsulbar yang saya hormati, Bapak Ibu dosen dan anak-anakku sekalian, para mahasiswa teknik yang sempat hadir pada kesempatan ini. Sebagai hamba Allah, kita selalu patut bersyukur atas semua hidayah, semua berkah, dan termasuk kesempatan yang diberikan kepada kita pada hari ini dalam mengikuti forum diskusi ini. Kemudian salam dan salawat kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sedikit akan memberikan semacam perkenalan, gambaran bahwa di Dinas Kebudayaan Pariwisata itu terdiri dari kepala dinas, kemudian sekretaris, dan 2 bidang pariwisata dan 2 bidang kebudayaan. Dan kebetulan saya adalah kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata. Dan yang satunya lagi adalah kepala bidang pemasaran pariwisata. Kemudian di kebudayaan ada 2 bidang. Yang pertama itu adalah bidang pengembangan kebudayaan. Kemudian bidang yang satu lagi adalah bidang seni budaya. Itulah struktur yang ada di dinas. Dan pada kesempatan ini saya selaku kepala bidang destinasi, saya akan mencoba memberikan sekilas gambaran di dalam membangun destinasi di Majene, bahwa kita berdasar pada Undang-Undang Nomor 10 tentang kepariwisataan, kemudian PP 50 2011 tentang pengembangan dan kebetulan Majene adalah kabupaten satu-satunya yang masuk di dalam rencana pengembangan pariwisata nasional. Kita masuk dalam kategori KPPN. Dari 6 kabupaten, Majene lah yang menjadi skala prioritas di dalam membangun kepariwisataan. Kemudian kita juga sudah memiliki rencana induk pengembangan pariwisata daerah yang baru kemarin sudah disahkan, itu bekerja sama dengan Konsulbar kemarin ya. Dan selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan daerah tentang Riparda. Kemudian adapun strategi kita di dalam mengembangkan pariwisata, saya dulu berbicara pengembangan destinasi ya. Itu kita membagi pada 4 kawasan ya. Yang pertama itu adalah Banggai Timur, kemudian kedua Pambuang Sendana, kemudian tematik 3 Tamirodo Tubo, dan tematik 4 adalah Malunda Ulumanda. Dari 4 tematik ini kita sudah menetapkan di masing-masing tematik mana destinasi yang super prioritas, mana yang super, kemudian mana yang dalam tahap pengembangan.
Dan untuk saat ini kita masih berfokus pada tematik 1, Kecamatan Banggai-Banggai Timur, sehingga yang kita intervensi sekarang adalah Pantai Dato. Ya, Pantai Dato yang saat ini alhamdulillah cukup dikenal orang, ya, bahkan sudah dikenal oleh mancanegara. Ini Pantai Dato, dan kita sudah intervensi melalui pembangunan sarana dan prasarananya melalui dana DAK. Ya, kita sudah berturut-turut 4 kali di dalam membangun sarana prasarana. Dan itu yang kita fokus pertama dulu. Kemudian selanjutnya, ini yang bikin kendala kita sekarang, adik-adik sekalian, para bapak dosen, adalah promosinya, pemasarannya. Ini yang kita terkendala saat ini, karena walaupun kita masih berharap pada pengunjung sekarang melalui media sosial, ya, para kaum milenial lah yang ke Dato melakukan selfie, itu salah satu media yang cukup ampuh walaupun biayanya sedikit, yang selalu melempar keluar di dalam mempromosikan objek kita, ya. Kemudian alhamdulillah juga perkembangan dari pembangunan destinasi kita di Majene cukup, ya, signifikan, karena sudah ada juga objek-objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta seperti Raja Bunga dan sebagainya. Nah, itulah, jadi saya katakan pada kesempatan ini saya menyambut baik adanya program Smart Tourism ini. Ini salah satu upaya di dalam melakukan promosi melalui internet, ya, melalui website dan media-media lainnya yang dapat diakses oleh semua wisatawan. Walaupun saat ini, ya, kita sudah kedatangan wisatawan, tapi dalam wisatawan manca itu masih dalam batas-batas tertentu, ya. Yang kita harapkan sekarang adalah domestik, ya, domestik, karena di Dato itu rata-rata pengunjungnya itu adalah sudah di luar Majene, ya, orang Sulsel, bahkan orang Bali pernah ke sana. Nah, inilah upaya-upaya yang kita lakukan, apalagi kemarin dari Fakultas Teknik, ya Bu, sudah ada kita buat MOU kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan Fakultas Teknik, ya, di Unsulbar, di dalam membangun promosi-promosi di dalam memasarkan pariwisata Kabupaten Majene. Barangkali secara singkat itu yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Majene. Ya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Sofyan selaku pihak industri dari Yoi Manajemen. Silakan Pak Sofyan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati jajaran pemerintahan Unsulbar dan pihak jajaran Universitas Sulawesi Barat yang kesemuanya dalam keadaan kondisi sehat. Semoga alhamdulillah. Hari ini saya sebenarnya dadakan juga dapat informasi untuk bisa join sekarang, tapi nggak apa-apa. Saya mewakili dari tim manajemen sangat berterima kasih sudah diundang untuk
mengikuti FGD pertama ini. Yang kedua, atas nama manajemen juga kami mengucapkan terima kasih sudah diajak untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini, yaitu Kedereka, untuk menciptakan suatu sistem. Mudah-mudahan apa yang kita nanti kolaborasikan bisa bermanfaat untuk kemajuan industri pariwisata pada umumnya, khususnya di Indonesia. Dan kami berharap sinergi ini tidak hanya sampai di sini saja. Jika memang ada hal atau bidang lain pun nantinya yang bisa disinergikan, kami dari pihak industri akan siap selalu untuk mendukung dunia kampus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kami berharap dalam sinergitas ini kami dari pihak industri juga mungkin diberi semacam ruang lagi supaya kami bisa lebih dalam lagi apa yang bisa kami kembangkan di dunia kampus yang bisa disinergikan dengan dunia industri. Saya kira dari saya singkat saja. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Selanjutnya sambutan dari Ketua Tim Kedereka, yaitu Ibu Asmawati Eskom MPD, sekaligus membuka FGD kita ya, dan memaparkan materi FGD tentang pengembangan smart tourism. Kepada Ibu Asmawati dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ini dalam hal diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Majene, yang saya hormati Kaprodi Teknik Informatika, Pak Sofyan selaku founder dari YOI Management dan sekaligus sebagai mitra dalam kegiatan kami dalam pengembangan aplikasi Smart Tourism berbasis ABS. Untuk hari ini kami akan mengadakan fokus diskusi mengenai pengembangan pariwisata yang berbasis LBS di Sulawesi Barat. Tapi mungkin tadi sudah dipaparkan oleh dari Kepala Dinas Pengembangan Destinasi bahwa terkendala di masalah promosi ya. Forum diskusi saya buka dengan mengucapkan kata bismillah.
Maaf Bu, sebenarnya dari tadi saya kurang jelas suaranya. Kalau dari yang dari Basma saya tidak jelas. Tadi saya sudah jelaskan yang ini, yang secara umum. Mungkin lebih detailnya mungkin Pak Alan bisa Kecil sekali suara Bu. Pak Sofian, apakah jelas suaranya Basma? Kalau dari saya enggak jelas. Sama Pak, tidak jelas juga di saya. Iya. Tapi maksudnya tadi Bu Asma, Pak Alan, silakan ditambahkan dengan alur program yang kita mau akan buat ini Pak. Ditambahkan aja Pak, silakan. Oh iya. Sampai Terkait dengan aplikasinya Pak. Oke, baik Pak. Saya kira-kira saja mungkin Pak yang bisa saya ini, karena saya kurang jelas sampai tadi penjelasannya sudah sampai mana. Ya, kalau yang dari desain sistem ini mungkin kemarin juga sudah kita ini ya, sudah dijelaskan kembali sama Pak Irfan. Jadi kalau yang di desain sistem yang sekarang ditampilkan ini kan belum ada dari keterlibatan dari government-nya dan dari medianya. Nah, kita kan inginnya di desain atau di smart tourism ini ada juga B2B antara YOI sebagai manajemen dari aplikasi ini dengan UMKM yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian ada juga B2G kalau tidak salah ya, business to government. Jadi di sini memang kita menggandeng pemerintah dalam pembangunan smart tourism ini, sehingga kita juga memiliki pegangan yang kuat ya, dan dukungan tentu saja dari pemerintah lokal. Kemudian yang belum ada di sini juga tentang media ya. Jadi kita juga ingin melibatkan media, baik itu media cetak maupun media online, supaya gaung dari smart tourism ini bisa jauh terdengar ya. Jadi kalau kita dengar tadi dari pemerintah mengatakan bahwa kita memang sudah mendapatkan wisatawan atau sudah datang wisatawan ke Majene ya, terutama di Pantai Dato, tapi wisatawan yang terutama dari luar negeri itu masih sangat minim. Mungkin seperti itu Pak, Ibu, dan yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Adam. Jelas ya suaranya ya? Ya, jelas Pak. Suara jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Beda yang pegang Pak. Ya, izin Pak Kabak, pengembangan destinasi Pak Kabit ya, kepala bidang berkaitan dengan smart tourism ini Pak. Jadi kegiatan yang kita lakukan ini adalah kolaborasi industri untuk menghasilkan sebuah sistem kepariwisataan yang dalam hal ini yang kami kembangkan itu dikembangkan oleh teman-teman ini, itu berkaitan dengan smart tourism. Ya, jadi waktu pengusulan itu kita lebih banyak berbicara tentang e-tourism, sistem informasi tourism. Tapi waktu itu saya bilang jangan menggunakan istilah itu, kita menggunakan smart tourism. Dan ternyata ini direspon banyak pihak. Itulah pada kesempatan hari ini kami mengajak dari Dinas Pariwisata Kabupaten untuk bersinergi ke depan, sehingga ketika aplikasi yang kita sedang kembangkan ini nanti itu bisa menjadi salah satu aktivitas dari kepariwisataan itu sendiri. Nah, nanti akan ada banyak yang terlibat. Tadi kalau sudah ditampilkan Bosma yang alurnya itu. Jadi alurnya itu secara garis besar itu kita akan mengintegrasikan beberapa kegiatan. Yang akan kita jadikan menjadi sebuah business activity. Nah, muncul pertanyaan sekarang, mahasiswa ini untuk apa? Ya. Nah, mahasiswa inilah di sini yang hadir, Pak Kabit. Ini yang akan terlibat. Di sini ada yang akan mengkonversi mata kuliahnya 20 SKS ya.
20 SKS, setelah dia selesai dari kegiatan Kedai Reka ini, kembali ke kampus, dia sudah melulusi 20 SKS. Jadi tidak ada lagi perkuliahannya di kampus, perkuliahannya di aktivitas di sini. Nah itu akan kita atur sedemikian rupa nanti dari 7 atau 8 mata kuliahnya itu masing-masing ada learning outcomes-nya yang akan kita kerjakan sama-sama di kegiatan Kedai Reka. Nanti kita akan lebih sering nanti bersilaturahmi Pak Kabid ke Dinas Pariwisata apa yang kita bisa butuhkan sehingga yang kita hasilkan nanti itu di program kita itu adalah memang akan muncul smart tourism. Kita memulai dari Kabupaten Majene yang akan kita duplikat nanti di Kabupaten Polowali, di Mamuju, kemudian di Mamasa akan menggunakan sistem yang kita kembangkan. Itu gambaran besarnya sebenarnya. Nah, untuk menjadikan ini program, menjadikan ini konsep, butuh tahapan, kita butuh banyak. Kita butuh mahasiswa yang akan berinteraksi di dalamnya nanti untuk mengatur data, membuat rancangannya, mengatur timeline-nya, membuat enterprise arsitekturnya. Kemudian ada beberapa yang sedang tugas akhir di sini juga. Topiknya itu nanti akan ada di sini. Berkaitan tentang keamanan sistem dari smart tourism. Standarnya apa? Modulnya apa? Standar yang akan diterapkan itu apa? Sehingga ketika smart tourism ini dipakai di beberapa kabupaten dan harapan target kita itu akan digunakan di Indonesia, ya, itu apa yang dia butuhkan untuk menerapkan ini? Itu di keamanan sistem informasinya, di standarnya. Kemudian kita berbicara tentang enterprise arsitekturnya. Bagaimana kerangkanya, modelnya, layer-layer dari datanya. Sehingga itulah nanti menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah sistem smart. Smart inilah nanti akan berkembang menjadi sebuah organisasi baru. Karena target kita itu adalah akan berjalan proses bisnis. Akan menerima wisatawan. Pak Sofyan dengan jaringan networknya itu akan terlibat di sini. Mengatur, mengoperate layanan tourism. Jadi murni di sini yang kita kerjakan adalah betul-betul aktivitas kepariwisataan. Bukan hanya sekedar menampung data, bukan itu. Bukan itu. Yang kita mau kerjakan itu adalah ketika aplikasi ini sudah jadi diterapkan, aplikasi yang ada di handphone kita ini kita bawa ke Mamuju, begitu dia launch online di situ sudah harus menunjukkan informasi lokasi terdekat di titik kita itu, rumah makan itu ada berapa, titik-titiknya mana. Objek wisatanya itu ada berapa yang di situ. Inilah smart tourism yang kita mau kerjakan. Bukan hanya di data semuanya, bukan. Kalau di data semua itu sudah banyak. Nah, kita ini berbasiskan location based services. Dimanapun kita berada, dipakai ini di Makassar, datanya yang keluar adalah data Makassar. Siapa yang akan mengerjakan ini? Pelaku pariwisata. Siapa salah satu pelaku wisatanya? Ada Pak Sofyan dengan Yui Manajemen. Nanti akan ada operator-operator yang lain yang akan masuk di sistem kita dan mereka inilah yang akan menjadi mitra kita. Membangun yang disebut dengan business to business. Bisnis kita dengan bisnisnya dia diintegrasikan di dalam smart tourism. Sehingga akan muncul beberapa produk-produk layanan kepariwisataan yang bisa dijual. Itulah sebenarnya gambaran daripada smart tourism. Nah, bagaimana dengan stakeholder? Kita punya stakeholder, perusahaan, kita punya pemerintahan. Ini akan kita integrasikan. Kenapa di kepemerintahan itu kita butuh polisi, kebijakan. Kebijakan tentang kepariwisataan. Arahnya kemana di Majene ini. Sehingga data yang akan muncul nanti itu betul-betul tujuannya itu adalah mencapai pendapatan daerah sendiri itu untuk lebih baik. Kenapa? Pariwisata ini bukan produk, tapi pariwisata ini adalah community. Kita membangun environment-nya. Ketika kita membangun environment-nya, tidak akan bisa diduplikasi yang ada di Majene, diduplikasi di Pulau Lain, tidak bisa. Yang ada di Bali itu tidak ada satu negara pun, wilayah pun yang bisa menduplikasi. Kita tidak bisa mencontoh dia. Kalau di sana itu minum arak dan lain-lain itu kebiasaan mereka, budaya mereka, malah itu dijadikan alat pijat. Coba itu arak dibawa ke sini di Majene, diburu parang kita. Ya.
Nah, inilah kepariwisataan. Nah, kita memulai dari location base ini. Jadi nanti tugas kita bersama nanti sama mahasiswa itu betul-betul mengimplementasikan ilmunya di sini. Tidak ada lagi perkuliahan di kelas. Ya, kita tinggalkan itu perkuliahan di kelas. Ada Pak Kaprodi di sini nanti saya nanti. Ya, kalau apa namanya kenapa? Ya memang harus keluar, dosen itu harus keluar, mahasiswanya harus keluar, itulah program Merdeka Belajar. Nah, salah satu contoh nyatanya yang kita jalankan itu adalah kemarin ada KMMI, sekarang ada KDIREKA. Ini contoh real yang sudah jalan. Ya, yang sudah tidak perlu dicerita. Nah, ini akan kayak kita perluas lagi. Itulah sebenarnya gambaran dari smart tourism yang kita akan susun dan kita kembangkan. Saya kira sementara untuk itu, nanti kalau Pak Sofian mau menambahkan silakan Pak. Rekan-rekan mahasiswa kalau ada yang mau bertanya, ditanyakan. Memang sekarang ini FGD pertama kita, sehingga keluar dari pintu nanti itu di sana itu sama persepsinya. Jangan ada yang keluar, apa yang harus saya kerjakan Pak? Kalau ada yang pertanyaan begitu, dobolkan tugasnya. Ya. Nah, nanti Pak Kabit Pak, mohon Pak kalau ada arahan, masukannya Pak, kita diskusikan Pak hari ini Pak. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah tadi pemaparan tentang rencana kegiatan pengembangan smart tourism. Berikut ada pertanyaan umum, ya, bisa dilihat di layar. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja aplikasi sejenis yang ada di luar sana yang Bapak Ibu atau adik-adik ya ketahui atau pernah gunakan. Oke, saya serahkan. Persilahkan mahasiswa untuk memberi tanggapan untuk pertanyaan yang pertama. Apakah ada dari pihak mahasiswa yang mau memberi tanggapan untuk pertanyaan pertama? Mungkin ada pertanyaan lain? Yang nomor 1, apakah apa saja aplikasi sejenis yang ada di luar sana yang kalian ketahui atau pernah gunakan aplikasi sejenis untuk wisata? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranugraha Kalili. Ya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan itu nomor 1. Apa saja aplikasi yang serupa? Contohnya seperti itu, ada aplikasi ajaib. Pernah saya lihat iklannya dan pernah juga saya buka aplikasinya. Itu dalam fitur-fiturnya dia bisa menampilkan hotel-hotel. Cuma masalahnya yang di situ kita harus cari sendiri. Sedangkan aplikasi Traveloka juga pernah saya coba lihat toh, isinya dalam itu sama fiturnya. Kita disuruh untuk mencari daerah sendiri, tapi ada akses untuk lokasinya. Jadi ada semacam smart system di dalamnya juga yang menentukan khusus untuk daerah ini ada wisata, hotel di dalamnya. Tapi dari fitur restoran itu tidak ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya tadi memilih ini apa? Traveloka kan destinasi ini ya, perjalanan travel ya. Hanya itu saja. Terus kelebihan dan kekurangannya juga tadi sudah disebutkan. Oke. Yang untuk mahasiswa yang lain ada masukan?
Tidak ada? Cukup? Baik, saya persilahkan ke Bapak Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata. Ada masukan, Pak? Terkait aplikasi serupa yang pernah Bapak gunakan atau ketahui, terus kelebihan dan kekurangannya, sehingga bisa menjadi masukan ke kami juga. Kasih sebenarnya yang paling ini sebenarnya yang paling tepat adalah Kabid Pemasaran ya. Tapi tidak apa-apa, saya juga sudah lama di pariwisata. Tapi kita memang kita melihat di dalam promosi-promosi yang dilakukan oleh daerah-daerah yang lain itu berbagai jenis ya. Kemudian kita sendiri di Majene sebenarnya sudah melakukan promosi melalui website ya, ada website Disbudpar. Cuma website ini tidak sepenuhnya artinya maksimal karena datanya tuh jarang diganti ya, jarang diperbarui. Pertanyaan saya seperti ini barangkali. Apa kira-kira Pak dosen yang membedakan apakah itu yang namanya website, apakah itu yang namanya aplikasi-aplikasi yang diluncurkan oleh daerah lain, katakanlah Bali dan Yogyakarta, yang begitu dikenal oleh orang luar, ya tentunya dia akan menggunakan suatu aplikasi ya, itu. Nah, ini barangkali apa kira-kira perbedaannya Pak apabila kita membuat program smart tourism ini yang akan dilakukan oleh adik-adik kita sekalian barangkali itu nanti saya ingin tahu Pak apa kira-kira yang membedakan antara program yang kita buat nanti dengan apa yang sudah dilakukan oleh daerah lain. Barangkali itu secara singkat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Saya mungkin memberikan kesempatan kepada Pak Irfan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Bidang. Silakan Pak. Ya, makasih Bu Dian. Ya, makasih Pak Kabid. Ya, alhamdulillah muncul pertanyaan dari Pak Kabid. Mudah-mudahan ini juga menjadi pintu masuk untuk kita lebih bersinergi dengan dinas. Jadi muncul pertanyaan apa membedakan antara smart tourism dengan website. Selama ini kan masing-masing sudah punya website. Di dinas pariwisata ada websitenya. Jadi ketika kita berbicara tentang website, ini kita berbicara tentang pusat data, informasi dari layanan, peraturan, kebijakan di suatu bidang. Jadi kalau di pariwisata itu jelas ketika kita ingin membutuhkan sebuah informasi tentang kepariwisataan, kita masuk ke dinas pariwisata. Harusnya bisa kita dapatkan data di situ. Harapannya sih bisa kita dapatkan sih berapa sih jumlah restoran, berapa jumlah MICE, berapa jumlah wisma, berapa jumlah objek. Nah, itu harusnya bisa kita dapatkan. Nah, untuk bisa mendapatkan data ini berarti kita membutuhkan sebuah pusat data. Ada tim yang bekerja, itu nanti akan dikerjakan di dinas pariwisata. Itu berkaitan tentang website. Nah, apa bedanya dengan smart tourism? Ini bagus sekali nih, teman-teman mahasiswa juga bisa terbuka bahwa ketika kita menjalankan aktivitas wisata, itu kan yang jalan adalah proses bisnis. Nah, di smart tourism ini itu adalah murni proses bisnis. Yang memperkuat dia di sini adalah kemampuan ini sistem untuk menunjukkan lokasi kita itu ada di mana dan di sekitarnya itu objek wisata itu apa, itu otomatis muncul berdasarkan daripada titik-titik GPS yang sudah kita identifikasi.
Nah, ketika kita mengklik salah satu objek di situ, itu akan muncul layanannya. Layanan apa yang dia teruskan. Nah, yang mengeksekusi layanan itu adalah mitra. Jadi mitra dari pelaku wisatanya. Nah, layanan nanti akan berkembang di dalam sini, itu akan otomatis akan banyak sekali. Dia akan berinteraksi melalui aplikasi kita ini untuk melaksanakan berinteraksi dengan proses layanan yang ditawarkan. Nah, di sinilah nanti dinas pemerintah, dinas pariwisata dalam hal ini akan bisa masuk untuk melakukan pendataan juga dari progres-progres dari kepariwisataan yang ada, kebijakan-kebijakan aturan restoran apa yang harus ada, mengenai pajak apa semua itu akan bisa masuk di situ. Ketika kita masuk ke lokasi ini, nanti operatornya ada. Anggaplah contohnya di sini nanti Yoi di wilayah Sulbar itu kan akan mengelola objek wisata yang berbasis pantai sama berkaitan dengan apalagi itu Pak Sofyan ditambahkan berkaitan dengan rest area ya Pak ya? Rest area betul. Agrowisata. Agrowisata. Nah, itu dikerjakan oleh Yoi, akan dikerjakan oleh Yoi. Ada nanti perusahaan yang lain juga yang dia tertarik menggunakan gitu tuh dia nanti akan membuat juga layanannya dan akan terintegrasi di dalam smart tourism. Nah, masyarakat ini melakukan proses integrasi dengan layanan itu berada di smart tourism itu. Pembayarannya juga akan ada di smart tourism yang diintegrasikan dengan fintech yang lainnya. Sama ketika kita berbicara tentang Traveloka. Ketika kita berbicara tentang Traveloka, spesifik lainnya dia itu adalah pesawat, transportasi, darat, laut, hotel. Nah, itu yang dia bisa lihat, dia bisa pilih. Jadi ketika kita mau pergi kemanapun kita mau berangkat, brandingnya itu adalah masuk Traveloka. Nah sekarang ketika Anda masuk ke Sulawesi Barat, branding adalah smart tourism. Itu yang kita mau bangun. Nah, ini gambarnya sudah mulai kelihatan. Ketika Anda masuk ke Sulawesi Barat, kemanapun Anda pergi, tidak usah bawa baju yang lain-lain. Bawa saja handphone Anda. Anda sudah bisa ditunjukkan, Anda berada di posisi ini, penjual sarung itu sekian kilometer. Nah, inilah dari smart tourism. Nah, ini tantangan untuk kita semua. Mampu tidak Anda kerjakan? Kalau Anda tidak mampu kerjakan, Anda akan ketinggalan karena kami kerjakan. Itulah gunanya Anda berinteraksi di sini, sama-sama kita di sini, memaksa diri Anda untuk sama levelnya. Bukan lagi tataran belajar. Memaksa diri Anda untuk sama levelnya untuk menghasilkan program ini. Grafisnya itu memang Anda background-nya ada di grafis, Anda akan di-push. Kami akan mempush ini, bikin gambarnya, bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, dia pasti kualitasnya bagus, ukurannya kecil, dan begitu kita dilihat, wow tampilannya. Nah itu. Bagaimana caranya teknik embedded map yang Anda kuasai, begitu dimasukkan di dalam sistem ini, titik akurasinya itu betul-betul akurasinya yang tinggi. Nah ini yang akan kita kaji di dalam proses Merdeka Belajar. Ini baru kuliah. Oke, silakan. Ya. Mungkin saya tambahkan, Pak. Bagus sekali pemaparan dari Pak Irfan. Silakan Pak Alam jika ingin menambahkan. Baik, mohon izin Pak Kabid, Pak Sofyan, dan rekan-rekan dosen. Mungkin yang saya ingin tambahkan juga ya, kata kuncinya mungkin integrasi ya. Kalau di smart tourism ini kita memang menekankan untuk integrasi dengan berbagai kalangan ya. Kalau misalnya kita lihat Traveloka, saya ingin misalnya pada saat ini ke Bali ini, saya harus cari hotel sendiri, harus cari kendaraan sendiri, harus cari pesawat sendiri, dan seterusnya itu kan satu-satu ya. Nah kalau di smart tourism ini kita pengen memang inginnya buka smart tourism itu pokoknya semua yang berkaitan dengan pariwisata itu sudah muncul di situ. Saya tidak perlu lagi repot-repot harus cari satu-satu dan seterusnya. Di sini juga kan pernah kita sudah pernah dibahas juga bagaimana supaya statistik, jadi histori dari wisatawan sebelumnya itu bisa dilihat lagi oleh
calon wisatawan. Jadi misalnya saya ingin ke Majene, oh kalau orang ke Majene itu biasanya orang kemana saja, biasanya mereka berapa hari. Nah di situ jadi orang-orang misalnya buta dengan Majene ya, belum pernah sama sekali, itu bisa memperkirakan, oh berarti kalau saya ke Majene, misalnya saya cuma butuh waktu 3 hari, berarti saya bisa ke sini, dan ke sini. Berapa uang misalnya yang harus saya siapkan. Dan fitur-fitur lainnya mungkin tentu saja respon dari pengguna. Jadi misalnya suatu wisatawan itu pernah mengunjungi Pantai Dato misalnya, dia kan di situ akan memberikan respon, oh Pantai Dato itu ternyata layanannya seperti ini, di sana fasilitasnya ada seperti ini, di sana untuk menikmati Pantai Dato itu mungkin dibutuhkan 12 jam misalnya baru bisa puas, atau dan seterusnya. Jadi data-data yang seperti itu bisa juga digunakan oleh calon wisatawan yang tidak pernah atau tidak mengetahui sama sekali untuk sebagai referensi ya. Dan selain tadi ya yang real time tadi itu, data real time, sebenarnya di sini kita menyiapkan planning. Jadi bisa saja saya belum di Majene, saya misalnya masih di Jawa atau di Jakarta, tapi saya ingin ke Majene, itu saya bisa membuat planning. Jadi di situ nanti ada rekomendasi sistemnya. Saya misalnya saya punya waktu libur hanya 3 hari. Terus jenis wisata yang saya kunjungi itu misalnya gunung atau laut dan seterusnya, itu nanti akan diberikan rekomendasi dari sistemnya secara otomatis. Jadi paket perjalanannya itu bisa dilihat dari rekomendasi yang diberikan oleh sistem. Kita tidak perlu mencari satu persatu. Jadi paket wisatanya itu bisa langsung dipilih saja begitu. Demikian mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Cek. Termute ke. Kedengaran Pak Sofyan? Siap, Ya, sudah kedengaran, Pak. Sudah kedengaran, Pak. Ya, jadi tadi berkaitan dengan augmented reality. Jadi sebenarnya masih ada lagi satu program ini Pak Kabid yang sedang kita godok, itu berkaitan tentang kampus Smart Tourism.
Jadi kampus tourism itu permintaan dari kementerian sebenarnya. Cuma masih kita godok. Gambarannya itu begini. Kalau kita di atas kampus Unsulbar itu nanti akan diduplikasi, diikuti oleh semua kampus di Indonesia untuk yang akan terlibat di kampus tourism. Ketika kita berada di kampus Unsulbar di atas itu, pandangan mata kita mengarah ke Karama, di situ akan ada satu titik nanti bahwa Karama itu objek wisata untuk Sutra. Itu sudah ada tandanya. Arah ke sana ini adalah objek wisata Sutra. Objek sandek. Pembuat sandek di sana itu. Nah, ketika ini mahasiswa yang dari 3T nanti yang masuk ke kampus itu, ketika dia menyorot dengan handphonenya di area titik-titiknya itu, di handphonenya itu keluar tuh. Di mana sih di sana Sutra itu kayak apa sih? Muncul. Ketika pandangan kita berarah ke arah laut ke sana, di situ adalah akan muncul ikan. Nah, itu contoh tentang tourism. Ini masih kita godok, nanti akan menjadi program kementerian untuk Merdeka Belajar. Alhamdulillah kita dipercaya itu. Saya berharapnya nanti teman-teman dosen yang lain juga itu akan banyak yang saya dorong. Kalau saya sih saya dorong semua sampai mana yang duluan jatuh. Nah, sekalian juga Pak Kabid, mohon izin Pak Kabid. Dengan program ini nanti mungkin mohon izin Pak, mungkin kami akan banyak merepotkan nanti ke depan ini Pak. Kami mungkin akan bersinergi, mutu data, dan silakan Pak dimanfaatkan kami juga Pak. Untuk berkaitan tentang informasi Bapak, penerapan teknologi Pak, saya memanfaatkan Bapak, Bapak juga memanfaatkan kami Pak. Nah gitu kan. Jadi sama-sama mutual simbiolisme gitu kan. Jalan. Kami siap Pak, silakan Pak. Ada kendala di websitenya Pak, bawa ke sini Pak. Kami selesaikan permasalahannya Pak. Ada yang tidak bisa? Harus bisa. Saya tidak kasih lulus. Nah, itu. Tinggal tutup ini, tinggal tutup. Iya. Pokoknya kalau tidak selesai kendala besar itu. Nah ini yang kita mau. Jadi tadi saya perhatikan sih sebenarnya. Wah ini belum nih, makanya saya harus centil nih. Jangan diam. Bicara. Keluarkan keluh kesahnya. Munculkan di sini. Kenapa? Kalau tidak bersambut ini. Ya, Anda sudah melihat tadi saya memberikan gambaran itu indah didengar. Tetapi menjalankan itu, Anda akan berdarah-darah. Ya. Nah, itu sehingga ini Pak Sofyan belum bicara ini. Ya. Ketika Pak Sofyan berbicara juga apa maunya di industri, karena berbeda konsepnya. Kita membuat konsepnya, membuat alurnya, belum tentu diterima oleh industri. Kenapa? Dia yang tahu. Dia yang tahu yang mana yang layak dijual, mana yang tidak. Kalau kita kan tidak. Kalau orang itu bisa dijual, kita jual. Ya. Tetapi di industri itu melihat produk ini kalau kita olah, berapa lama keuntungannya. Benefitnya itu berapa lama, cost-nya berapa saya butuhkan untuk mengoperasikannya. Nah, itu mereka lebih paham. Nah, nanti Pak Sofyan, silakan Pak Sofyan nanti ditambahkan Pak. Ya itu. Silakan Pak Sofyan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Mohon izin tambahkan sedikit. Mohon izin Pak Kabid dan Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa semua. Saya teringat waktu diskusi awal sebelum diajukan proposal memang itu bahwa kita pengennya berkolaborasi di dalam sebuah sistem khususnya yang berfokus kepada pelayanan publik. Jadi lebih khusus lagi kepada kebutuhan pariwisata pada umumnya. Nah, yang menjadi kendala memang selama ini tuh Pak di industri yang sempat kami sampaikan waktu itu bahwa aplikasi yang tersedia sekarang itu seperti Traveloka, Agoda, Booking.com itu kan aplikasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak industri sendiri dengan kerjasama dalam pola konsep B2C. Yang menjadi kendala dan kelemahan di sistem itu yang kami perhatikan itu tidak tersentuh ke level pariwisata atau daerah tujuan wisata yang akan dituju. Nah, beberapa masukan dari konsumen yang kami sempat interview secara langsung bila mana
menginap di tempat kami bahwa terkendala mereka mendapatkan informasi secara detail. Misalkan mau ke sebuah objek wisata, mereka masih bingung di mana mau mendapatkan entrance fee-nya berapa, paket-paket apa saja yang bisa didapatkan di satu titik itu. Terus kalau hotel kan mungkin dia bisa dapatkan dari Traveloka, tetapi paket wisata yang mereka inginkan dan transportasi menuju ke lokasi itu kadang masih terpisah. Jadi kami melihat bahwa ini bagus sekali, kita bisa bersinergi memunculkan sebuah sistem yang bisa memfasilitasi yang menjadi keluhan sebagian besar travelers yang ada. Jadi muncul waktu itu pada saat diskusi awal dengan Pak Irfan bahwa bagaimana Pak kalau bisa kita membuat satu sistem yang bahasakanlah smart tourism itu. Jadi misalkan kita mau ke Majene itu, sebelum saya mau ke Majene, misalkan saya mau menginap di hotel A, terus saya mau jalan-jalan ke daerah wisata di area Majene itu, setidaknya saya ada mendapatkan informasi lengkap. Misalkan mau ke Pantai Sapuang misalnya, di Pantai Sapuang itu siapa yang bisa saya hubungi di sana. Nah, smart tourism ini kita berharapnya ini akan bisa dikelola dan memberikan informasi yang sangat komplit kepada calon wisatawan yang akan berkunjung ke suatu daerah. Jadi ini hanya sampling saja bahwa ini Majene, dan kalau berdasarkan tadi penjelasan Pak Irfan bahwa location based service itu yang akan jadi pelayanan andalannya, itu sangat luar biasa Pak. Berarti itu bisa dijangkau oleh seluruh rakyat, seluruh wilayah Indonesia. Namun yang jadi pekerjaan berat nantinya itu Pak, bahwa kita akan memunculkan satu layanan informasi tambahan di satu titik bila mana wisatawan berkunjung ke satu daerah. Misalkan ke Sapuang tadi Pak ya, saya mau pergi ke Sapuang misalnya. Setelah saya dapatkan titiknya, kita klik di aplikasinya, itu muncul informasi di dalamnya, paket 2 malam, satu hari 2 malam misalnya, atau sekian untuk per orang. Apa-apa saja benefit yang didapatkan dengan membayar 2 juta untuk satu keluarga, bisa mendapatkan mulai dari breakfast-nya, lunch-nya, sampai dinner-nya, plus dengan outbound-nya, aktivitas outbound-nya seperti memancing dan semacamnya. Jadi ini sampling aktivitas yang akan dimunculkan di smart tourism. Itu diskusi awal saya dengan Pak Irfan. Mudah-mudahan ini bisa diterjemahkan di dalam aplikasi nanti yang akan dikembangkan oleh adik-adik mahasiswa dan tim dosen Unsulbar. Karena saya yakin ini belum ada di aplikasi lain, karena beberapa aplikasi yang saya sudah lihat seperti Traveloka. Traveloka itu harus ada admin tersendiri. Saya sudah paham maupun juga, dan beberapa aplikasi yang terkait dengan kepariwisataan saya sudah paham. Ini belum ada yang diidekan oleh Pak Irfan. Makanya saya sangat salut sekali waktu awal diidekan bahwa ayo Pak, kita bismillah, ini untuk kebutuhan ke depan pasca pandemi. Saya yakin ini akan dibutuhkan karena masyarakat akan mencari tempat untuk istilahnya melepaskan kepenatan setelah pandemi. Nah, tidak ada salahnya saat ini kita sudah mulai Pak. Jadi saya pikir itu hanya sekedar gambaran kecil saja diskusi saya di awal-awal. Kalaupun misalnya dari Pak Irfan ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Baik, mungkin dari saya tambahan sedikit juga. Jadi sebenarnya ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi di pariwisata, tentunya kita harus mencari menjawab sebenarnya pertanyaan apa sih masalah dari masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya adalah kita membutuhkan satu buah platform ya. Jadi satu buah platform sebenarnya, soalnya kalau misalkan kita setiap daerah berbeda platform, tentunya akan ribet ya, istilahnya ribet. Soalnya di handphone mereka harus punya 10 aplikasi misalnya kalau misalkan dia mengunjungi di berbagai daerah. Nah, satu platform ini seharusnya bisa menaungi beberapa pariwisata yang ada
yang sudah terdata di sistem kalian. Jadi mungkin nanti bisa juga jadi ide startup ya, jadi ide startup untuk teman-teman yang ada di sini. Ketika aplikasinya sudah jadi, platform Anda lah yang akan digunakan. Jadi sama kayak misalkan Traveloka, pergi-pergi.com misalnya, berarti Anda memiliki satu platform untuk bisa digunakan oleh orang-orang yang ada di daerah-daerah. Kalau misalkan jadi tergantung daerahnya bisa menambahkan sendiri. Nanti kalau misalkan bermitra dengan kalian itu bisnis yang kalian sudah kembangkan seperti itu. Itu saja mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Iya, jadi ini mulai berkembang ini. Bagaimana, sudah panas? Ya. Terlena kayaknya Pak. Jangan terlena. Anda harusnya sudah mulai kritis. Mati Maya, mati Pak. Harusnya gitu. Pak Kabit, target untuk PAD pariwisata itu berapa Pak untuk marginnya? Ini kita berharap, nah ini kita berharap dengan kolaborasi nanti ini itu semakin mendorong PAD untuk pariwisata untuk bisa menjadi salah satu andalan. Karena kita ini sebenarnya objeknya luar biasa sekali. Cuma kalau kita tidak mau dikelola sendiri oleh pemerintah pasti ada keterbatasannya. Makanya dengan masuknya pelaku industri, nah itu semakin banyak. Jadi nanti awal ini ya mitra tetap kita itu ada di YOI, karena dari awal memang kita merancang bersama-sama ini. Tapi nanti ketika berkembang itu, yang lainnya itu akan menggunakan sistem kita ini, sehingga nanti akan muncul satu usaha baru dari yang akan mengoperate ini smart tourism. Mungkin nanti Anda lah masing-masing, direktur A, direktur B, direktur C, direktur D. Target 1 bulan harus masuk sekian, kalau tidak pecat semua. Nah, ini konsep yang harus Anda sudah mulai terbiasa dengan model begini. Bukan lagi Anda selesai kuliah baru pergi cari kerjaan, ketinggalan, sudah zaman old itu. Sekarang zaman Covid. Sekarang ini zaman Covid, jadi Covid itu semuanya baru, semuanya inovasi. Nah, bagaimana caranya kita menginovasi? Normalnya itu kepepet, tidak ada jalan lain, muncul inovasinya. Karena kan mahasiswa begitu, tidak ada jalan lain, bagaimana caranya lulus, muncul inovasinya itu, kreatif semua itu. Mulai dengan melapor dosennya, Pak, masalah kah Pak? Tidak ada koneksi jaringanku. Nah, padahal kalau saya orang informatika itu tabu itu, sangat tabu di kita itu mempertanyakan bahwa Pak saya terkendali di jaringan, wah tidak boleh. Sangat tabu di kita itu orang informatika bahwa kenapa tidak ada kemarin, kenapa tidak jalan ini, bermasalah jaringannya Pak, wah salah ini. Kita orang informatika dilahirkan, dididik untuk menjamin itu berjalan itu teknologi. Kalau tidak bisa berjalan, ya untuk apa kuliah di sini? Orang yang sastra itu ada kok yang jalan di, kan ada tahu itu yang di sastra itu yang kerja, yang punya beberapa rintisan startup. Itu kan diskusi dengan kita semua. Ya kalau mahasiswanya kita juga tidak, wah salah. Kalau yang begitu saya tidak mau bimbing, buang-buang energi. Kita mau itu Anda bersinergi dengan saya, dalam hal bimbingan, tugas saya dan lain-lain, berjalan ke depannya. Anda selesai bimbingan itu punya perusahaan sendiri. Tapi kalau Pak saya masih mau pergi melamar pekerjaan, ya tapi kalau lamar kerjanya masih sebagai IT biasa, untuk apa? Pergi jaga warnet, pergi jualan komputer, servis printer. Nah, itu kan tidak begitu. Ya kalau saya bicara padanya, karena saya melakukan, saya pelaku praktisinya untuk IT. Jadi saya tahu. Kan tidak mungkin yang ada sekarang ini berapa jumlahnya? 20 ya? 20. Ini kan hanya 10% saja akan bekerja di IT nanti. Tidak mungkin semua ada di IT. Mungkin akan menjadi ada penjual telur.
Ya kan pasti ada nanti, ada yang berkebun. Oh salah Pak, tidak. Malah itu yang bagus. Tetapi teknologinya ikut. Bukan Anda kuliah di teknologi, Anda nanti akan kerja di teknologi. Tidak. Teknologi itu menggantikan beberapa sumber daya. Tidak mungkin Anda akan kerja di IT semua, nggak mungkin. Nah, sama tadi ketika Pak Kabit bilang ada masalah tentang websitenya, ya Anda harus terjun itu untuk masuk itu. Harusnya sudah langsung menangkap tadi. Tadi harusnya langsung dilapor Pak Kabit. Siap Pak Kabit, kami siap mengelola websitenya pariwisata. Itu. Muncul itu, ini peluang ini. Susah mendatangkan Pak Kabit kalau tidak diperintah oleh Pak Kadis. Itu kan. Dimanfaatkan itu. Saya kira begitu teman saya. Silakan Bu Asma. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Irfan dan Pak Sofyan juga serta Pak Alam tentang aplikasi smart tourism yang akan dikembangkan. Jadi ini di sini ada kolaborasi antara UMKM, Dinas Pariwisata, dan wisatawan sendiri di dalam satu sistem. Jadi nanti sistem ini yang akan memberikan rekomendasi serta berapa budget yang diperlukan oleh wisatawan yang akan berkunjung ke destinasi wisata yang dia tuju. Jadi di situ sistem smartnya. Kan kalau Traveloka harus cari sendiri hotelnya, alat transportasinya, dan lain sebagainya. Kalau di sistem ini dia sudah memberikan rekomendasi berapa budget dan destinasi wisata apa saja yang bisa dikunjungi dengan jumlah nominal yang mereka punya. Dan di sini di Smart Tourism ini juga bisa dijadikan ajang promosi untuk wilayah Sulawesi Barat khususnya. Iya, itu konsep yang kami kembangkan. Mungkin adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanyakan karena ini terkait dengan tugas akhir dan beberapa mata kuliah yang include di dalam kegiatan ini. Baik itu RPL-nya, sistem terdistribusinya, serta metodologinya. Dan yang paling penting di sini adalah GIS-nya, Google Map-nya ya, karena kita akan menggunakan map dalam menentukan titik-titik lokasi dari destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan tadi. Jadi GIS yang akan lebih banyak berperan di sini. Ada yang penasaran? Apa yang Jadi adik-adik sudah paham konsep yang akan dikembangkan di dalam sistem ini, baik itu dari strukturnya, dari konsep, dan keamanan jaringannya. Ya, bagaimana adik-adik mahasiswa? Silakan memberikan tanggapan, saran. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Novi Riansyah. Saya ingin bertanya tentang yang pertama tadi tentang penggunaan aplikasi yang pernah yang sama dengan konsepnya yang ini smart tourism. Sebenarnya bukan aplikasi tapi ceritanya begini. Kita kan kalau ke Makassar biasa itu ada tiba-tiba SMS masuk. Nah, walaupun kita tidak online, SMS-nya otomatis masuk. Kayak diskonnya kalau tidak salah McDonald atau KFC. Nah, mungkin seperti itu. Jadi berhubung dengan ini juga smart tourism, artinya kan ini berbasis pada internet, kekuatan internet. Nah, kalau kita lihat di daerah-daerah ke bawah, yang Malunda ke bawah, itu kan internetnya tidak terlalu bagus. Nah, apakah tetap bisa ini aplikasi berjalan atau bagaimana? Atau mungkin juga bisa ditambahi dengan sistem yang kayak begitu tadi, walaupun tidak online, tapi mungkin bisa digantikan dengan SMS masuk. Seperti itu. Dan juga yang kedua adalah tentang ini. Ini kan saya kebetulan angkatan 19 yang bertugas untuk mencari data. Mulai dari pariwisatanya, hotelnya, warung makannya, dan segala macamnya. Nah, kalau misal aplikasinya nanti sudah jadi, apakah tetap akan seperti itu? Maksudnya dari pihak manajemen aplikasinya yang tetap mencari data-data, misalnya kalau ada warung yang baru jadi, apakah kita akan pergi mendata itu atau bisa mungkin dari pihak ininya warungnya misalnya warung makan, dia yang mendaftar langsung ke aplikasinya begitu, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, bagus. Ya, jadi ini semua masukan bagaimana kalau kan kita objek ini kalau daerah ke bawah itu ya sampai ke Malunda ke sana kita bagus semua tuh dapur mandar apa semua di sana ya. Areanya itu kan memang area-area blank spot. Jangankan itu kemarin saya di TVR itu kita sampaikan, Pak, siaran itu Pak tidak bisa diterima di sana. Nah, dia juga minta tolong Pak, kami dibantu untuk itu. Nah, nanti kalau ada juga mau di situ menyelesaikan blank spot itu bisa juga nanti dikembangkan. Nah, itu nanti bisa masuk. Jadi mengapa kita riset sekarang ini, itu kita mau mengetahui untuk wilayah Majene ini, objek pariwisata, aktivitas pariwisata, kemudian aktivitas apa saja yang sudah jalan, existing. Sehingga kita bisa mengatur model daripada datanya. Kan kita harus berbicara dari existing. Nah, ketika ada warung baru mau masuk, nanti dia akan menginput sendiri. Kenapa? Nanti dia akan terbagi, nanti ada yang mitra business to business, ada mitra supporting, ada mitra UMKM, ada mitra yang on the spot. Itu ada banyak, itu inputan masuk datanya. Jadi akan semakin kaya. Tapi awalnya itu kita harus kita kumpulkan datanya supaya kita bisa merancangnya. Nah, di sini Anda sudah harus mengetahui bahwa membuat program itu bukan di codingnya dulu. Bukan di situ. Yang penting itu analisanya, rancangannya, modelnya. Baru nanti kita masuk di coding. Kenapa kalau Anda mau codingnya sendiri, begitu ada salah satu Anda bongkar lagi. Kenapa? Jangan sampai berlaku istilahnya itu bahwa ketika sudah berjalan itu apa-apa, untuk memperbaiki itu program, hanya adminnya sama Tuhan yang tahu masalahnya. Ya, ketika dia ada bermasalah, tidak ada orangnya, ya mati itu sistem. Nah, ketika dia datang, Pak, saya bermasalah begini, Pak. Begitu kita lihat satu-satunya jalan, lebih mudah saya membuat ulang daripada memperbaiki itu. Nah, itu kan begitu. Jadi maka semua rancangan sudah ada. Di sini kita belajar bagaimana sih rancangannya, analisanya, modelnya. Itu semua kita susun di sini. Itu tugas Anda ini selama berapa bulan ini? 4 bulan ini, 1 semester itu yang Anda kerjakan di situ. Anda sudah tidak pikirkan lagi masuk di kelas, tidak. Inilah perkuliahan Anda tuh di sini. Begitu kita selesai ini Anda pulang itu, Pak Kaprodi langsung, oh ya lulus. Nah itu kan enak, senang hatinya Pak Kaprodi itu lulus semua mahasiswa. Nah, gitu. Inilah program
Inilah sebenarnya merdeka belajar. Makanya Menteri tanya, tidak ada lagi perkuliahan konvensional. Tapi untuk menjalankan ini susah. Susah itu menjalankan itu. Kenapa? Butuh konsep. Butuh dosen yang memang berinteraksi dengan industri. Karena berbeda ketika kita berdiskusi di kelas, murni pure akademik, akan berbeda ketika Pak Sofian masuk, memberikan informasi, berdiskusi, itu beda sekali. Itulah yang kita mau ke depannya ini, mudah-mudahan informatika ini menjadi salah satu sumber penghasil SDM yang berkualitas. Bukan lagi yang kalau selama ini mahasiswanya itu dicari, mahasiswanya diikat baru lulus. Kalau sekarang itu dibiarkan. Mau lulus alhamdulillah, tidak lulus juga alhamdulillah. Nah, ini di zaman digital itu sebenarnya mudah, tetapi sebenarnya keras. Kenapa hanya 0 dengan 1 digital? Kalau dia tidak ada 0, kalau dia ada ya 1, tidak ada setengah, tidak ada 2. Nah, itu dunia yang kita hadapi. Ya, memang harus keras, harus menaikkan kita punya kemampuan, karena dunia yang Anda hadapi itu bukan dunia yang sekarang. Dunia society 5.0. Kulkas bisa membeli barangnya sendiri, isinya. Itu society itu. Anda hidup di zaman itu. Kalau kita hidup di zaman ini nih sekarang nih, mendorong Anda untuk ke situ. Pak Kabid, bagaimana caranya informasinya ada nih. Nah, ketika masuk smart tourism berinteraksi nanti, begitu ada turisme masuk di sini, dia ada permasalahan, sudah langsung sinkron. Oh, dinas pariwisata itu di sini nih, dia bisa langsung kontak di situ, langsung terintegrasi dengan sistem yang ada di dinas pariwisata. Data-data yang kita miliki itu tidak dicari lagi. Begitu Pak Kabid, bagaimana data pariwisata? Enter langsung keluar hasilnya dari sistem inilah semua. Mudah-mudahan bisa kita dalam kurun waktu secepat-cepatnya itu kita launching. Kita undang lagi launching smart tourism. Yang belanja pertama diberikan bonus, dapat ayam goreng. Gitu ya. So, demikian dari saya. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Silakan Bu Asma jika ada yang tambahkan. Tidak ada. Pak Farid. Oke, kalau begitu saya kembalikan lagi ke mahasiswa. Apakah ada pertanyaan lagi atau masukan terkait smart tourism ini? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Majene, yang terhormat juga Bapak Ibu dosen. Jadi di sini bukan saya bertanya, tetapi saya mau memberikan masukan untuk aplikasi ini. Nah, jadi kebanyakan yang saya dapat pada aplikasi yang lainnya itu sistem pembayarannya sudah menggunakan digital. Contohnya seperti pembayaran melalui OVO. Nah, di sini kasusnya itu apabila di dalam aplikasi sudah melakukan pembayaran OVO, berarti pembayarannya itu harus menggunakan aplikasi OVO juga, artinya sesama OVO. Nah, di sini saya memberikan solusi sedikit tentang bahwa Bank Indonesia sekarang sudah mengembangkan sistem pembayaran digital yang namanya KRIS. Jadi KRIS itu kepanjangannya Quick Response Indonesian Standard. Nah, jadi KRIS ini merupakan pembayaran dalam satu barcode. Jadi contohnya KRIS ini bisa didaftarkan baik itu menggunakan aplikasi OVO maupun Dana. Apabila kita mendaftarkan KRIS tersebut, maka seluruh pembayaran baik melalui mobile banking, aplikasi Dana maupun OVO itu bisa kita lakukan pembayaran dalam satu barcode tersebut, yaitu KRIS. Jadi KRIS juga ini atau sistem pembayaran digital ini juga
sangat bermanfaat di situasi sekarang karena dapat memutus penyebaran COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanggapan ya, bukan pertanyaan. Baik, dari hasil sudah tidak ada lagi masukan atau saran? Tidak ada lagi. Baik, kalau sudah tidak ada lagi dari mahasiswa, saya mau ke Bapak Kepala Bidang Pengembangan Destinasi. Setelah melihat atau mendengar pemaparan yang sudah dijelaskan oleh tim dan mahasiswa, apakah Dinas Pariwisata ini tertarik untuk menggunakan aplikasi yang akan kita kembangkan atau tidak? Apakah atau misalkan ada saran dan masukan dari Dinas Pariwisata? Kepada Bapak dipersilakan. Bagaimana? Masih ada tambahan dari Pak Irfan sebelum diakhiri FGD-nya? Mana PI? Ya, baik Pak Kabit. Jadi terkait dengan teknologi pasti dia datang dengan dua sisi. Jadi memang teknologi itu senjata bermata dua. Ya, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi positifnya berarti kita memangkas beberapa tahapan-tahapan birokrasi dan jarak, biaya dan waktu. Nah, berkaitan dengan negatifnya, ini memang akan muncul, terutama berkaitan dengan keamanan sistem. Karena di situ itu ada data pribadi orang.
Jadi ada data pribadi orang, disitulah nanti akan memudahkan kita mendapatkan data orang. Nah, di sini itu harus kita mengantisipasi, makanya ada satu topik itu berkaitan tentang keamanan sistem. Itu bagaimana kita mengenkripsi datanya itu, sehingga ketika orang ada yang pura-pura meminta datanya di aplikasi itu, bagaimana sistemnya untuk divalidasi, ya itu semuanya muncul di situ. Dan akan muncul juga penawaran-penawaran instan berkaitan dengan pariwisata. Ini pasti muncul. Kenapa? Akan banyak layanan. Nah, ketika akan ada banyak layanan, berarti ada demand di situ, ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini akan muncul. Nah, itulah nanti kita membutuhkan kebijakan dari Dinas Pariwisata. Bagaimana ketika dia akan masuk di dalam sistem, membuka layanan pariwisatanya, bagaimana izinnya? Bagaimana level yang ketika dia masuk, izinnya itu dia harus mengurus kemana? Itu sudah masuk di dalam sistem kita. Apakah ketika dia masuk menjadi member premium, begitu dia registrasi, itu sudah include dengan layanan perizinan yang ada di Dinas Pariwisata. Itu semuanya masuk di dalam situ. Itulah yang kita kembangkan di dalam sistem, karena sistem kita kembangkan ini kita melibatkan banyak orang, melibatkan banyak usaha, industri. Nah, itu pasti kegiatan kriminal juga itu pasti akan muncul di situ. Itu perlu kita antisipasi. Betul sekali itu Pak Kabit. Jadi mudah-mudahan ini semua saran masukannya, ini kita bisa duduk bersama nanti sama-sama, karena tujuan kita ini berbeda dengan konsep yang lain. Kita tinggalkan ini, dibikin harus menjadi layanan bisnis ke depannya. Tidak akan berhenti. Bukan hanya begitu dibikin, dijalankan lagi. Enggak, dia akan berjalan, berproses menjadi sebuah proses bisnis. Akan ada yang izin bisnisnya nanti, karena kita akan hakikat ini. Nanti akan dibuka lagi di daerah lain, berarti dia sudah menjadi cabang. Dibuka lagi di daerah lain, itu menjadi afiliasi dari sistem kita. Ini berkembang. Jadi nanti mungkin akan muncul segera satu badan hukum untuk menjalankan proses smart tourism-nya. Karena mau tidak mau pasti harus ada. Tidak bisa dikelola biasa-biasa saja, nggak bisa. Kenapa? Ada proses transaksi di dalamnya. Nah, ketika dia ada proses transaksi, potensinya untuk mengelola sumber kegiatan banyak, pasti kita kelola dengan baik. Kita tujuannya itu menghasilkan rintisan usaha. Ketika dia menjadi perusahaan, ya alhamdulillah, itu tujuan kita nanti. Sehingga kita yang sudah muda-muda ini bisa istirahat, dilanjutkan yang tua-tua. Iya, saya kira begitu dari saya cukup. Saya kira demikian, saya kembalikan ke Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi hasil dari focus group discussion kita tentang perencanaan pengembangan smart tourism. Yang dapat saya simpulkan hari ini adalah smart tourism yang akan kita kembangkan ini tidak hanya berbicara tentang fitur saja, tapi juga benefit apa yang ada di dalamnya. Istilahnya smart tourism yang akan kita kembangkan ini adalah paket komplit ya. Paket komplit di mana di dalam wisata yang akan kita tampilkan nanti di sistem kita itu bukan hanya tentang wisata bahari saja, alam, perhotelan dan lain-lain, tapi agrowisata juga sudah direncanakan untuk ada dalam aplikasi smart tourism kita. Oke, itu saja kesimpulan dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi nanti Pak Sofyan. Insya Allah siap Pak. Alam, gimana posisi Pak Alam? Makassar Pak. Kasih. Sudah ditangkap ya? Aman? Tidak pusing sampai di rumah?
Oke, silakan menikmati snacknya ya yang ada di meja. Pak Irfan, monitor. Siap. Ya, masih ada yang sudah selesai Pak ya caranya ya? Ya, silakan. Kalau ada tambahan Pak, silakan. Enggak, maksud saya sudah selesai ya acaranya ya? Sudah ya. Saya mohon izin juga Pak. Oh ya, mohon izin Pak Kabid, Pak Irfan dan Ibu Ketua dan rekan-rekan dosen, ada di mahasiswa semua, mohon izin saya live group ya, sehat dan Ya, Pak. Makasih. iya, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon izin Pak duluan. Ya, Palam ya. Selamat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah itu memulai untuk bisa langsung berkomunikasi itu susah, makanya kita memulai dari sini, dipaksakan diri, jangan malu atau sungkan, enggak. Karena di kolaborasi itu kita butuh bersinergi, dari mulai kita bertanya yang paling sepele meningkat. Jangan takut malu untuk salah, jangan. Semakin kita salah, semakin bagus sebenarnya. Semakin banyak yang bisa kita kerjakan. Anda kan bisa lihat yang ikut KMMI, mahasiswa yang dari lain itu kan caranya dia berkomunikasi kan beda kan? Karena dia sudah terbiasa. Kenapa? Banyak penduduknya mereka. Kalau kita di sini kan masih jarang-jarang. Kita hanya berkumpul nanti kalau kita minum kopi atau datang ke kampus. Nah, itu yang bedanya itu. Makanya kita perlu membiasakan diri, diskusi begitu. Bagus. Sip.
semua terekam di sini. Berapa jumlah terekam di sini itu? Ini ketika kita melakukan feedback atau analisa, kita dijalankan sertifikasi. Dan di objeknya katanya yang ini yang terpisah ke sini. Ada duplikatnya, jadi aksinya sebenarnya. Jadi versi digital dari smart tourism itu dalam bentuk fit. Jadi contohnya begini. Ini kan memang lebih banyak di industri. Jadi ketika kita membuat itu mesin turbin itu, mesin turbin ini ada kembaran sininya. Jadi kalau kita ketika ada satu area bagian A di sini, bagian ketika kita ke bagian A, itu akan ada itu. Jadi apa yang ada? Saya menekan itu menjadi tugas disertasi saya sebenarnya untuk bordering identitas imigrasi. Jadi ketika identitas orang itu terekam di ketika dia masuk di area imigrasi, ketika dia di scan itu sudah kelihatan bahwa Irfan itu ini orangnya. Ya itu tapi itu knowledge itu, berarti knowledge-nya yang dibikinkan ininya. Semua apa ilmunya itu yang ada di konsepnya itu masuk di digitalnya. Itu juga bisa sekali itu karena itu masuk yang pendekatannya yang saya kasih ya ISO-nya ya. Ya, jadi kita membuat standar daripada ISO bahwa di smart tourism ini ketika dia mau diberjanjikan dibangun dia twin digitalnya, standar apa yang harus dipenuhi berdasarkan daripada ISO 5678 itu ya. Itu ada standarnya itu. Datanya itu seberapa besar, datanya itu bersifat berapa, itu yang kita susun dan kebijakan daripada standar kita belum masih dasar awalnya kerangka itu bahwa ketika dibikin digitalnya ini smart tourism itu tahapan-tahapan itu belum membuat digitalnya itu besar sekali, tapi itu bisa bikin jadwal itu luar biasa. Itu mengendalikan itu orang orang masuk di dalam screen itu tidak bisa kita bohong. Kenapa identitas individual itu muncul? Nah, gambarannya itu apa yang dilakukan di smart tourism itu terekam di sini. Mereka aktif, tapi dia install dari digitalnya itu. Nah itu makanya kita butuh tahapan-tahapan daripada ISO itu. Itulah ISO kita butuh bahwa untuk membuat ini data itu kemana, kemudian data yang akan diisi mana, disimpan di mana, itu ada di report. Ya, kalau dia masuk di alurnya masuk di dalam AI itu apa learning mesinnya. Jadi program mesinnya ini ya yang akan belajar dari berapa data dia masuk. Jadi data yang
smart tourism. Nah ini nanti akan mesin ini akan belajar bahwa data yang dimasukkan itu nanti biasanya itu disimpan dari sini. Jangan dulu masuk ke sininya terlalu jauh. Jangan kita masuk dulu yang saya katakan itu berdasarkan frameworknya ISO-nya itu. Nah di situ dulu itu saja kita besar. Karena kita akan berbicara kapasitas datanya. Bisa, tapi kan tetap ada kapasitas datanya berapa banyak. Jadi kalau kita mau bicara speed, betul-betul kembarannya. Nah kembarannya itu banyak. Apakah kita berbicara knowledge-nya yang dikembangkan, apakah identitasnya yang dikembangkan, atau fisikalnya yang dikembangkan. Kalau dia berbicara fisikalnya berarti gambar tubuh kita ini itu ada kalau fisikal kita. Ketika kita masuk di dalam sebuah sistem begitu di proses fisikalnya kebijakan antar ISO untuk membangun tim digital dan smart tourism. Ya, kalau kita sudah masuk di situ, tapi ya, saya juga tidak masuk. Tetapi kebijakannya, bagaimana caranya smart tourism nanti menjadi kita punya tim digitalnya, ada satu. Digital nanti ini berdasarkan digital ini akan ada bisa dikembangkan nanti identiti pelanggannya dalam bentuk digital. Jadi semua orang yang masuk di smart digital itu akan ada kembarannya di smart tourism. Dia berjalan kita bisa analisa kita bisa terjadi karena kita ini turisme yang dia lakukan di situ apa yang dia lakukan di situ terupdate. Oh luar biasa itu. Bisa. Tidak mungkin saya berikan Anda topik kalau tidak selesai. Tidak mungkin. Ya. Gambarannya maksudnya tadi supaya kelihatan apa yang dipikir.